Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sepertinya pedang dewa jahat pasti memiliki semacam rahasia yang tidak ada yang tahu, pikir Chu Feng. Chu Feng merasa bukan pedang dewa jahat yang tidak ingin menempati tubuhnya, tapi tidak dapat melakukannya. Adapun alasan yang paling mungkin mengapanya adalah, itu akan seperti yang dia duga sebelumnya, bahwa Evil God Sword disegel dalam senjata. Meskipun pedang dewa jahat memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi dia tidak dapat melepaskannya. Untuk melepaskan kekuatannya, ia membutuhkan media. Adapun Chu Feng, dia adalah media itu. Waktu perlahan-lahan berlalu. Jeritan Raja Ginseng jahat tumbuh semakin lembut, dan pada akhirnya, suaranya benar-benar menghilang. Adapun tubuhnya yang sangat besar yang menjulang di atas awan, itu juga tumbuh lebih kecil, dan juga menghilang pada akhirnya. The Ginseng King of Evil benar-benar dimakan dan disempurnakan oleh Chu Feng. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, orang banyak tidak akan percaya bahwa tubuh manusia akan dapat melahap raksasa, yang mencapai lebih dari 10.000 meter dan menjulang tinggi di atas awan. Pada saat ini, meskipun kerumunan tidak lagi berteriak panik seperti sebelumnya, dan semua orang berdiri di langit dengan cara yang sangat tenang, tapi mereka memandang Chu Feng dengan ketakutan yang sama seperti mereka lihat pada Raja Ginseng jahat sebelumnya. Dan bahkan, ketakutan di mata mereka bahkan sedikit lebih kuat. Bekcah, setelah melahap emkahluk itu, kamu tidak hanya bisa memperpanjang umurmu, tetapi kamu juga bisa menjadi muda selamanya. Selama sisa hidup kamu, penampilan fisikmu itu akan tetap semuda ini. Kamu tidak akan pernah menjadi orang tua. Akhirnya, suara Evil God Sword terdengar lagi. Hanya saja, suara dari pedang dewa jahat ini diucapkan oleh pedang dewa jahat, dan tidak melalui mulut Chu Feng. JTU adalah suara yang hanya Chu Feng yang bisa mendengarnya. Wah, aku hampir lupa. Aku seharusnya tidak mengatakannya padamu. Lagi pula, tubuh ini sudah bukan milikmu lagi. Tapi sebaliknya, ini milik dewa jahat ini sekarang. Suara Evil God Sword terdengar lagi. Setelah mendengar suara itu, hati Chu Feng menggigil. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan pedang dewa jahat telah mengungkapkan rencananya. Benar saja, dia tidak berencana untuk mengembalikan tubuh Chu Feng. Namun saat masalah berdiri, tidak ada yang bisa dilakukan Chu Feng. Dia sudah kehilangan kekuatan untuk memperjuangkan tubuhnya. Paling tidak, dia tidak bisa memperjuangkan tubuhnya saat ini. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melakukannya di masa depan. Aku harap kamu akan menghormati janji kamu, dan tidak menyakiti teman-temanku, kata Chu Feng. Yakinlah, dewa jahat ini pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti tidak akan menyakiti mereka, kata pedang dewa jahat. Aku punya permintaan lain. Mungkinkah kamu bisa pergi dan bertanya kepada orang tua Chu Heavenly Clan, di manakah ia mendapatkan gulungan itu? Tanya Chu Feng. Dia ingin tahu persis, di mana lelaki tua dari Chu Heavenly Clan itu menemukan Raja Ginseng kejahatan tersegel di sini. Logikanya, dia seharusnya tidak tahu tentang hal ini. Lagi pula, bahkan orang-orang dari kuil surgawi Buddha tidak tahu persis apa yang disegel oleh kucing tua itu, apalagi di mana ia disegel. Itu seharusnya menjadi rahasia. Jadi, bagaimana mungkin orang tua dari klan surgawi Chu itu mendapatkan informasi itu? Dan bahkan, dia bahkan tahu metode untuk membuka segel, beserta apa yang disegel. Chu Feng merasa pasti ada rahasia tersembunyi untuk semua ini. Dewa jahat ini mampu memenuhi permintaanmu itu, kata pedang dewa jahat. Wush! Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Feng bergerak, dan dia mendarat di tanah. Pada saat itu, seseorang sedang berbaring di permukaan yang dipenuhi kawah. Orang itu tidak lain adalah orang tua itu dari klan surgawi Chu. Hanya saja, orang tua Chu Heavenly Clan sekarang sangat lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang. Itulah sebabnya dia jatuh langsung dari langit, setelah Raja Ginseng jahat disempurnakan oleh pedang dewa jahat. Keberadaan yang tinggi seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup, itu hanya bisa berbaring di tanah seperti anjing yang sekarat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Chubore sambil perlahan-lahan mengangkat kepalanya.
Dia melirik Chu Feng dan kemudian melirik talisman Suppression Demon Armament, yang telah mengikuti Chu Feng sepanjang waktu. Talisman Suppression Armament Iblis memancarkan sinar keemasan itu sepanjang waktu. Sinar keemasan itu telah menyelimuti pedang dewa jahat sepanjang waktu, namun sepertinya itu tidak efektif. Wush! Tepat pada saat itu, pedang dewa jahat mengulurkan tangan kiri Chu Feng, dan meraih udara di depannya. Momen selanjutnya, talisman penindasan armamen iblis yang masih memancarkan cahaya keemasan mendarat di tangannya. Dia mengepalkan tangannya, dan suara hancur pun terdengar. Talisman Suppression Armament Iblis hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama itu terjadi, cahaya keemasan dan menyilaukan mulai menghilang. Aku mengerti sekarang. Jadi hal itu tidak bisa menekan kamu sejak awal. Chubore tertawa masam. Di mana kamu mendapatkan gulungan itu? Tanya Evil God Sword. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, maukah kamu menyisakan nyawaku? Tanya Chubore. Pedang dewa jahat tidak menjawab Chubore. Malah sebaliknya, ia berkata kepada Chu Feng. Bocah, kamu yang akan memutuskan sesuatu seperti ini, ucap si pedang. Chu Feng merenung sejenak, dan kemudian dia berkata. Katakan padanya untuk mengatakan yang sebenarnya, ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan mengambil nyawa Chubore, Chu Feng ingin tahu di mana Chubore mendapatkan gulungan itu lebih banyak. Setelah menerima keputusan Chu Feng, Evil God Sword berkata kepada Chubore. Bicaralah, ucap si pedang. Orang tua ini telah mencapai akhir dari masa hidupnya yang telah ditentukan. Aku hanya bisa terus hidup sampai hari ini, itu dengan menggunakan metode untuk memperpanjang hidupku. Namun, metode biasa untuk memperpanjang hidup seseorang, itu sudah lama tidak dapat memperpanjang hidupku lagi. Dengan demikian, aku hanya bisa menghabiskan semua cara untuk menemukan metode lain untuk memperpanjang hidup seseorang. Akhirnya, aku menemukan seseorang. Aku membayar harga yang sangat mahal, dan membeli gulungan itu dari orang itu. Hanya saja, aku tidak tahu orang itu, kata Chubore. Dia tidak berbohong. Pedang dewa jahat berkata pada Chu Feng. Kekuatan pengamatan Evil God Sword sangat melampaui Chu Feng. Ketika dikatakan bahwa Chubore tidak berbohong, Chu Feng merasa bahwa Chubore kemungkinan besar tidak berbohong. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng juga memperhatikan reaksi orang tua dari klan surgawi Chu itu saat dia menjawab pertanyaannya. Dengan persepsi Chu Feng sendiri, dia juga merasa bahwa pria tua dari klan surgawi Chu tidak berbohong. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan kematian, hati seseorang akan menjadi sangat lemah. Jika seseorang berusaha berbohong pada saat itu, maka itu akan sangat mudah ditemukan. Tanyakan padanya di mana dia menemukan orang itu, serta seperti ala karakteristik yang dimiliki orang itu, kata Chu Feng. Di mana kamu menemukan orang itu? Dan seperti apa karakteristik orang itu? Tanya pedang dewa jahat seperti yang diminta Chu Feng. Di aula sekte hantu alam atas Chiliocosm besar. Adapun karakteristiknya, setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua dari klan surgawi Chu mengulurkan tangannya dengan susah payah. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan gambar dari kosmos saknya. Setelah membuka gulir gambar, gambar seseorang dapat dilihat. Tinggi orang itu sekitar 3 meter. Namun mereka sangat kurus, dan mengenakan tudung dan gaun hitam. Namun tudung itu tidak ada di kepala orang itu. Dengan demikian, orang bisa melihat wajah orang itu. Orang itu memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Lebih tepatnya, orang itu tidak menyerupai manusia. Tapi sebaliknya, penampilan mereka mirip dengan binatang buas. Orang itu memiliki wajah yang sangat kurus. Namun dia juga sangat ganas. Setengah bagian kiri wajahnya normal, namun ada bekas luka yang sangat besar di bagian kanan wajah. Bekas luka itu agak menakutkan. Bekas luka itu menyerupai kelabang raksasa di wajahnya, dan melewati mata kanan mereka. Itu benar-benar menjijikkan. Mata kanan orang itu berwarna hijau. Jadi, kemungkinan besar itu bukan matanya. Tapi sebaliknya, itu menyerupai mata binatang buas. Aku takut dia akan menipuku. Jadi, setelah aku bertemu dengannya, aku membuat gambarnya sehingga aku bisa mencarinya seandainya dia telah menipuku. Aku tidak pernah berharap semua ini benar. Aku tidak pernah berharap untuk benar-benar menjadi Raja Jahat Ginseng, yang disegel di alam biasa 100 penyempurnaan. Bahkan di alam atas Chiliocosm besar, Raja Ginseng jahat hanya legenda, kata Chubore. Ginseng Kings of Evil juga legenda di Great Chiliocosm Upper Realm.
Seru Chu Feng tercengang. Dari hanya kata-kata itu saja, Chu Bore mengungkapkan betapa berharganya Raja Ginseng jahat itu. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku benar-benar tidak membohongimu. Tolong ampuni aku, kata Chu Bore. Kamu bisa pergi, kata pedang dewa jahat. Mendengar kata-kata itu, Chu Bore melepaskan semua kekuatan tubuhnya, dan berdiri dengan susah payah. Secara mengejutkan, dia melarikan diri. Kecepatan berlarinya itu sangat lambat, dan itu sama dengan orang biasa. Dari sini dapat dilihat bahwa lukanya benar-benar serius, dan bahwa Raja Ginseng jahat benar-benar kuat. Tanpa ragu, Raja Ginseng jahat benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh alam biasa 100 pemurnian. Paling tidak, dia bisa mengubah alam biasa 100 perbaikan menjadi tempat terpencil yang tak bernyawa. Namun sayangnya, dia telah bertemu lawan yang lebih kuat. Pedang Dewa Jahat. Seru kerumunan. Pedang Dewa Jahat berbalik dan menyapu pandangannya ke kerumunan. Ketika tatapan Evil God Sword bergerak ke arah mereka, hampir semua orang, kecuali Ying Mingchao dan beberapa lainnya, mereka tidak berani menghadapi mata Evil God Sword. Mereka semua sangat takut pada sosok merah tua itu. Sementara orang itu tidak dalam ukuran besar, tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada Raja Jahat Ginseng. Kamu semua perlu berterima kasih kepada Chu Feng, karena kalian bisa hidup hari ini, kata pedang dewa jahat. Terima kasih Chu Feng, tapi dia bukan Chu Feng. Seru kerumunan. Kerumunan segera meledak dalam keributan, itu setelah mereka mendengar kata-kata dari pedang dewa jahat. Dengan hanya satu kalimat, pedang dewa jahat telah mengungkapkan kepada orang banyak bahwa itu bukan Chu Feng. Lagi pula, jika itu adalah Chu Feng pasti tidak akan memberitahu kerumunan untuk mengucapkan terima kasih padanya. Kamu siapa? Di mana saudara laki-lakiku? Wang Qiang bertanya dengan cemas. Saat dia berbicara, dia bergegas menuju pedang dewa jahat. Hahaha, pedang dewa jahat hanya terkekeh dan dia juga menyaksikan ketika Wang Qiang mendekat. Wush! Namun pada saat Wang Qiang berhasil mencapai pedang dewa jahat telah menghilang. Setelah itu, awan merah yang memenuhi langit juga mulai menghilang. Baik gas hitam gelap maupun gas merah tua, keduanya menghilang dari langit. Langit biru dan awan putih sekali lagi muncul di antara kerumunan. Pada saat itu, kerumunan yang hadir menyadari bahwa pemandangan yang paling sering dilihat ini sebenarnya sangat indah. Lagi pula bagi mereka, ini sama dengan mendapatkan lembaran baru untuk hidup. Hal-hal yang mereka alami sebelumnya, itu sama saja dengan memasuki neraka itu sendiri. Bahkan sekarang orang banyak tidak dapat memastikan, apakah bencana itu benar-benar berakhir atau tidak. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, "Kami selamat." Nada dari kata-kata itu dipenuhi dengan skeptisisme. Bahkan mereka sendiri tidak yakin apakah mereka akan mampu bertahan atau tidak. Tiba-tiba saja, seseorang berteriak, "Lari!" Kemudian, sesosok mulai terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, orang itu menghilang. "Ayo lari!" teriak seorang lagi. Segera setelah itu, banyak orang lain juga mulai melarikan diri dengan berantakan. Kali ini, tidak ada lagi kekuatan yang membatasi mereka. Dengan demikian, semua orang berhasil melarikan diri. Melihat bahwa mereka sekarang dapat melarikan diri, beberapa orang mulai tertawa keras, sedangkan yang lain mulai menangis pahit. Semua itu adalah reaksi dari mendapatkan lembaran baru untuk kehidupan setelah bencana besar. Satu hal yang agak lucu adalah, faktanya bahwa pria tua dari klan Surgawi Chu, pria tua yang pernah berdiri tinggi dan di atas semua kultivator alam biasa 100 refinements, saat ini melarikan diri dengan kecepatan kurang dari 1/10.000 dari mereka kultivator. Selain itu, meskipun pria tua dari klan Surgawi Chu sudah sangat lemah, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menyerangnya. Karena bagaimanapun, dia adalah seseorang dari klan Surgawi Chu. Siapa yang berani membunuhnya? Selain itu, ada dua individu yang bukan dari alam biasa 100 perbaikan yang menyaksikan semua ini. Meskipun mereka berdua disembunyikan, tapi mereka dibawa ketika Chu Bore menyelimuti semua orang di wilayah sekitarnya dengan kekuatannya, dan melanjutkan untuk mengejar Raja Ginseng jahat. Maka dari itu, keduanya menyaksikan semua yang terjadi. "Chu Huai, ayo bantu senior. Mari kita bawa dia kembali ke klan," kata Chu Yue. "Jika kamu ingin mati, maka lakukan itu," kata Chu Huai. "Apakah kamu mengatakan bahwa senior masih akan mencoba membunuh kita dalam keadaannya saat ini?"
Tanya Chu Yue. Kamu sudah melihat penampilannya yang sebenarnya. Lalu menurutmu, apa yang akan dia lakukan? Kata Chu Huai. Mendengar itu, Chu Yue langsung diam. Setelah beberapa saat, dia pun bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa Chu Feng telah dimakan oleh persenjataan iblisnya? Itu kemungkinan besar masalahnya, kata Chu Huai. Lalu, apakah dia bisa bertahan? Tanya Chu Yue. Itu tidak mungkin, kata Chu Huai dengan sangat tegas. Mengapa demikian? Bukankah kamu mengatakan bahwa seorang jenius seperti dia pasti memiliki semacam harta untuk melindungi hidupnya? Tanya Chu Yue. Tidak bisakah kamu tahu seberapa kuat iblis persenjataan itu? Tidak peduli seberapa kuat harta yang dia miliki, itu tidak akan mampu melawan iblis armamen itu. Menggunakan demon armamen semacam itu, maka sama saja dengan bermain dengan api. Karena dia telah kehilangan kendali atas demon armamen, itu berarti hanya kematian yang menunggu Chu Feng, ucap Chu Huai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Huai menghela nafas. Dia merasa kasihan atas kematian Chu Feng. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Chu Yue. Kita harus segera kembali ke klan. Kita harus melaporkan semua ini sebelum Chu Bore kembali ke klan, kata Chu Huai. Oke, Chu Yue mengangguk. Chu Huai dan Chu Yue pun pergi. Orang-orang di alam biasa 100 Refinements masih terbenam dalam keadaan sangat gembira. Lagi pula, mereka berhasil selamat dari bencana besar. Selain itu, Ying Mingchao dan yang lainnya tidak termasuk di antara orang-orang yang ceria. Mereka semua tahu, bahwa Chu Feng mungkin bertemu dengan kecelakaan, dan bahwa orang yang memegang pedang dewa jahat mungkin bukan Chu Feng. Sial, sial. Wang Qiang berlutut di tanah dan mulai meraung dengan histeris. Dia memukul tanah dengan tinjunya, lalu menciptakan banyak kawah besar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tanah. Dia merasa sangat tidak berdamai. Sepertinya dia menyesali faktanya, bahwa dia tidak dapat menangkap pedang dewa jahat itu. Suamiku, jangan bertingkah seperti ini. Apa yang kamu lakukan saat ini tidak ada artinya. Ini bukan yang ingin dilihat Chu Feng. Zhao Hong mendarat di samping Wang Qiang, dan mulai mendesaknya untuk berhenti. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kemana saudara laki-lakiku pergi? Siapa sebenarnya pria itu? Kemana dia mengambil saudaraku? Wang Qiang sangat emosional dan mudah tersinggung. Dari cara aku melihatnya, teman kecil Chu Feng sudah dimakan oleh persenjataan iblisnya. Tubuh itu masih miliknya. Hanya saja, sekarang dikendalikan oleh persenjataan iblis. Atau mungkin, dia sekarang dikendalikan oleh persenjataan iblis. Selain itu juga, itu mungkin tidak selalu benar bahwa teman kecil Chu Feng telah menderita semacam kecelakaan. Setelah semua, itu bukan pertama kalinya bahwa teman kecil Chu Feng telah menggunakan persenjataan iblis itu. Dia pasti bisa mengatasinya, kata Zi Sun Yi. Betul, apa yang dikatakan Sun Yi sangat masuk akal. Jangan terlalu khawatir. Mungkin saudara Chu Feng tidak menemukan kecelakaan, kata Ying Mingchao. Meskipun Zi Sun Yi dan Ying Mingchao mengatakan hal-hal seperti itu, tapi mereka merasa sangat tidak sehat di hati mereka. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan persenjataan iblis itu. Jika ingin melahap Chu Feng, siapa yang bisa menghentikannya? Pedang dewa jahat terbang di langit, dan kecepatannya sangat cepat. Hanya saja, tidak ada seorang pun dari 100 Realm Refinements Ordinary Realm yang mampu melihatnya. Kemana kamu akan pergi? Tanya Chu Feng. Aku sedang menunggu seseorang, kata Evil God Sword. Menunggu seseorang? Siapa yang kamu tunggu? Tanya Chu Feng. Hahaha, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal-hal ini. Lagi pula, dewa jahat ini sudah melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Teman-temanmu juga aman dan sehat sekarang. Jadi, sekarang giliranmu untuk membantu dewa jahat ini melakukan beberapa hal, kata pedang dewa jahat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.